Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama guru kita Ustadz Hussein Alatas. Dan untuk edisi sekarang spesial kajian Ulumul Quran akan didampingi juga oleh Ustadz Otong Surasman. Dan alhamdulillah guru-guru kita sudah berada di samping saya. Dan di kesempatan ini seperti biasa kita masih di kediaman Ustadz Hussein Alatas ya, tentunya ikhwan akhwat. Baik, ikhwan akhwat, kita awali pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Hussein Alatas. Kami persilakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Iwan Awad, setelah kita buka dengan baca Fatihah bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadz Hussein Alatas, sebelum nanti pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Otong Surasman, mungkin Iwan Awad bertanya kemana Pak Krisna, dan di kesempatan ini Pak Krisna berhalangan sedang check up kesehatan ya. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga guru-guru kita, dan tentunya Iwan Awad yang di rumah juga ya senantiasa diberikan kesehatan. Dan kami persilakan kepada Ustadz Otong untuk menyampaikan pengantarnya ini berkaitan dengan wahyu ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Hussein Alatas ya. Kemudian juga para guru rasil yang luar biasa terus berjuang untuk menyampaikan dakwah Islam, juga para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini yang cerah ya, udara masih segar, terdengar suara burung sebelah ya, luar biasa ini. Menggambarkan sebuah kehidupan, mudah-mudahan juga hati kita semua ya secerah pagi hari ini. Pagi ini kita akan membahas tentang wahyu ya, sangat penting tentunya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pagi hari ini kita akan membahas tentang wahyu agar kita betul-betul bisa memahami, bahkan mungkin ya, barangkali nanti ada suatu konsepnya Bib ya. Kalau wahyu kepada nabi dan rasul itu kan sudah terputus ya. Nah, bagaimana nanti kaitannya mungkin kalau dengan manusia umum seperti kita ini, itu mungkin dalam bentuk ilhamnya Bib ya. Bagaimana itu agar terus ya Allah memberikan ilhamnya, petunjuk-petunjuk kepada kita, khususnya untuk memperbaiki bangsa ini yang sementara ini kelihatan banyak cinta dunia Bib ya, cinta dunia berlebihan ya, tanpa memperhatikan ya untuk masa depan generasi bangsa ya gitu. Apalagi berupaya untuk membentuk karakter-karakter Qur'ani ya, ini kan sangat penting. Nah, ada yang menarik Bib, sebelum membahas tentang wahyu secara rinci oleh Habib, ada
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 123 ya, yang menyampaikan informasi bahwa Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milah Ibrahim itu. Nah mungkin berarti memang banyak sekali ya rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu sisi merupakan keterkaitan turunannya Bib ya, karena Rasulullah itu memang keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian satu sisi saya baca literatur dengan kata-kata summa auhayna, itu kata summa itu ternyata jaraknya jauh tetapi satu kesatuan yang tidak dipisahkan gitu maksudnya. Nah ini mungkin nanti bisa diperdalam lagi sehingga para ulama, para kiai, para asatidz dan masyarakat itu bisa memahami ya keterkaitan ajaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Juga saya juga sempat berpikir juga Bib, betapa mulianya ya sosok dua manusia ini sehingga diabadikan di dalam salat gitu ya. Ketika kita membaca tahiyatul akhir, nama besar Nabi Ibrahim salam digandenkan dengan nama besar Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW begitu sangat mulia karena setiap detik mungkin ukurannya ya 24 jam azan dikumandangkan disebut baginda Nabi Muhammad SAW dalam azan, dalam iqomah gitu ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sehingga wajar mungkin ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an ini sebagai wahyu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita sebagai umatnya bagaimana agar kita kembali kepada kitab suci Al-Qur'an menjadi sebuah pedoman hidup kita. Kemudian mungkin ya intinya kita itu hidup mencocokkan ya. Kita mencocokkan bagaimana dengan karakter Nabi Ibrahim, dengan Nabi Muhammad ya. Sehingga kita pun akan mendapatkan kemuliaan, bahkan mendapatkan jaminan ya. Ada beberapa ayat yang Allah memberikan jaminan kepada Nabi Ibrahim, juga kepada kita ketika kita bisa mencocokkan, menerapkan karakter Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita. Nah ini sebagai pembuka agar wawasan kita lebih luas, khususnya memahami wahyu ini dengan susah payah perjuangan Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran sehingga kita pun tidak menyia-nyiakan terhadap kitab suci Al-Quran menjadi sebuah pedoman hidup buat kita. Mungkin ini sebagai pembuka insya Allah akan dijabarkan secara luas oleh guru kita semua Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Otong Surahman yang menemani kita pagi hari ini dalam acara Ulumul Quran, kemudian Kang Rizal, Neza, Hafidh, tamu kita Ustadz Junaidi, dan semua kru Rasil yang menemani kita pada pagi hari ini. Seluruh ikhwan akhwat, bapak ibu sekalian yang berkontribusi, berjuang untuk kelangsungan dari siaran dan media dakwah kita ini, yang mengajak umat untuk kembali kepada Allah,
kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Membangun kembali jalinan hubungan yang mesra harmoni di antara sesama umat yang beriman. Agar kita bekerja sama dalam kebajikan, bekerja sama dalam memerangi, membersihkan kemungkaran dalam kehidupan kita. Semua dengan cara-cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustadz Otong telah membuka kajian kita pada pagi hari ini berbicara tentang wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hubungan yang Allah Subhanahu wa taala hubungkan antara apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Itu merupakan kelanjutan dari millah Ibrahim. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan kemuliaan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah menempatkan dirinya dalam kedudukan yang mulia. Bahkan di samping dia sebagai seorang nabi dan rasul, Allah berikan gelar yang lain, imam. Seperti firman Allah, wa idibtana Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, kalimat di sini perintah-perintah yang menunjukkan ujian. Ternyata Ibrahim melintasi ujian tersebut dengan sempurna. Allah tidak mengatakan fakharaja minha najihan atau fanajaha, ya, keluar dengan sukses, tidak. Tapi Allah gunakan kata yang lebih indah, fa'atammahum. Ternyata dia melalui ujian tersebut dengan sempurna. Dengan cum laude. Itu gelar yang Allah berikan buat dirinya. Lalu atas kesuksesan beliau dalam ujian tersebut, Allah mengatakan, aku akan mengangkat engkau menjadi imam. Dia menjadi imam bukan hanya bagi orang-orang yang ikut bersamanya, tapi bagi para nabi setelah beliau. Hingga Allah berfirman dalam surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dia sendiri gelarnya adalah umat. Karena dia menjadi contoh bagi umat-umat yang datang setelah beliau. Dari sulbi beliau lahir nabi-nabi Bani Israel. Dari mulai Ishak sampai kepada Isa. Semua adalah keturunan Ibrahim. Kemudian dari Ismail lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai penutup risalah para nabi dan rahmat bagi seluruh al-alamin. Bukan hanya khusus bagi satu kaum, tapi untuk seluruh al-alamin. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan ujian Allah di sini? Kita ambil contohnya satu, ketika Allah menguji apakah dia lebih mengutamakan Allah, apakah kehidupan dunia. Ketika dia diancam untuk dilemparkan ke dalam api, kecuali kembali kepada apa? Keyakinan nenek moyangnya, dia lebih mengutamakan untuk mengutamakan keridhaan Allah, walaupun nyawa taruhannya. Akhirnya Allah perintahkan api untuk bersahabat dengan dirinya. Bukan menimbulkan rasa panas, membakar, justru membelai dirinya dengan kesejukan dan kedamaian. Setelah itu diuji oleh Allah Ta'ala. Dia mendapatkan anak setelah usia tua dari istri yang kedua, Hajar. Begitu mendapatkan anak, Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa anaknya menuju tempat yang kering, kerontang, dan tak bertuan. Bukan di sebuah kota, bukan di sebuah kampung, bukan di daerah yang subur, tapi daerah yang tak bertuan. Kalau orang yang tidak yakin terhadap janji Allah, pasti akan ragu. Tapi Ibrahim dengan penuh rasa aman, dia tinggalkan istri dan anaknya. Sang istri bertanya, ketika Ibrahim menyampaikan bahwa aku akan meninggalkan kalian di sini. Si istri yang salehah ini tidak curiga pada suaminya. Dia bertanya, Allahu amaraka. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Kan dia tahu Ibrahim ini sosok manusia yang betul-betul mulia. Yang tak mungkin akan menganiaya seseorang, apalagi istri dan anaknya. Jawab oleh Ibrahim, Naam Allahu amarani. Ini bukan kemauan saya. Langsung wajah Sayyidah Hajar berseri-seri. Idzan lan yuliana. Kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Begitu Ibrahim meninggalkan mereka, menyerahkan mereka kepada Allah,
Sayyidah Hajar sebagai seorang manusia diperintahkan berusaha, berjuang, dia berjuang. Kata sa'i itu artinya perjuangan, usaha. Setelah dia berjuang dari Safa ke Marwah untuk melihat ke sana kemari mungkin ada sesuatu yang dapat membantu untuk menyambung hidupnya. Ternyata tidak menemukan sesuatu. Akhirnya di mana Zam-Zam dipancarkan, di sana dia duduk. Pada saat itu tidak terdapat air. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah setelah dia menghabiskan usahanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, hanya dengan ketukan atas izin Allah dengan kalimatnya memancar mata air yang tak pernah kering hingga kini diangkut oleh manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Padahal di tempat yang hujan jarang turun. Kemudian malaikat diperintahkan untuk membawa rezeki sebagai makanan bagi mereka. Ibrahim dengan doanya dicatat oleh Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan keluargaku di lembah yang tidak terdapat tanaman, tidak terdapat juga air minum. Betul tidak? Baru setelah mereka tinggal di sana, baru muncul air, baru lahir tanaman. Apa yang Ibrahim minta pertama kali? Bukan makanan, bukan minuman, bukan juga harta benda. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, bimbing mereka untuk mendirikan sholat. Karena kalau seseorang berhubungan selalu dengan Allah, apa yang akan kurang? Betul tidak? Kalau di tempat yang bersebab, Allah mudahkan sebab-sebab. Kalau di tempat yang tidak ada sebabnya, Allah akan adakan sebabnya. Jadi jangan orang berkata, dari mana jalannya? Kalau tidak ada jalannya, Allah bukakan jalannya. Kalau sudah ada jalannya, Allah mudahkan buat kita. Karena Allah musabbibal asbab. Setelah minta kepada Allah agar mereka menjaga sholat mereka, yang kedua apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia, ya, cinta, condong, dekat dengan mereka. Apa yang membuat manusia cinta? Apakah harta? Kita bisa terima kasih di mulut, hati kita membenci orang yang berbuat baik pada kita karena dia menyakiti kita. Tapi yang membuat orang cinta akhlak dan pekerti yang luhur. Jadi di samping mereka keturunan Ibrahim, Ibrahim meminta agar mereka dihiasi dengan akhlak mulia hingga membuat orang cinta pada mereka. Ini doa yang amat indah. Buatlah hati manusia dekat dengan mereka dengan sendirinya apa? Mereka memiliki sifat-sifat perangai yang membuat orang cinta. Kemudian setelah itu apa? Warzuqhum minats tsamarat. Baru yang terakhir, anugerahkan mereka dari berbagai macam buah-buahan la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Kalau kebanyakan orang justru memulai dengan apa? Dengan materi, dengan rezeki. Kalau Ibrahim justru dimulai dengan berhubungan bersama Allah. Ujian yang ketiga, ketika Ibrahim telah apa? Telah melihat anaknya dewasa, Ismail. Begitu pula Ishak. Ibrahim menggilir di antara Mekah dan Yerusalem. Ketika Ibrahim menjumpai anaknya sudah tiba pada usia untuk berusaha bersamanya, tahu-tahu Ibrahim menerima wahyu melalui mimpi. Ini merupakan salah satu apa? Cara untuk menerima wahyu. Dia bermimpi, Allah memerintahkan dirinya untuk menyembelih sang putra. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan dalam mimpiku, ya, aku menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih engkau dengan tanganku sendiri, bukan orang lain yang melakukan. Coba kamu renungkan bagaimana pendapat kamu. Sang anak tidak panjang lebar mengatakan, ya bunayya fa'al ma tu'mar. Wahai anakku, lakukan apa yang diperintah. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan menjumpai aku insyaallah dari orang yang bersabar. Falamma aslama, ketika dua-duanya sudah pasrah ridha, ya, wa tallahul jabin, dibaringkan di pelipisnya, pisau diletakkan di leher. Ketika memotong tidak terpotong. Datang malaikat
membawa kabar gembira bahwa dia telah sukses lulus dalam ujian. 3 hal ini merupakan ujian yang berat. Menyangkut apa? Antara Allah dan yang kita cintai. Ibrahim membuktikan Allah di atas segala-galanya. Oleh karena itu layak Ibrahim diangkat sebagai imam dan dijadikan sebagai Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, dia mulai dari dirinya mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan Nabi kita merupakan orang yang meneladani, mencontoh sang kakek Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka tak heran Nabi mengajarkan kita selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat ini selawat yang amat indah. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah, ya, juga dari doa-doa selawat pengikutnya, agar Allah berikan selawat keberkahan baginya sebagaimana yang Allah berikan bagi Ibrahim dan keluarganya. Karena Ibrahim menerima karunia yang tak terhingga dari Allah. Saya termasuk orang yang paling mencintai selawat ini. Siapa yang berselawat untuk Rasul 1 kali, dia menerima 10 selawat dari Allah dan malaikatnya. Siapa yang berselawat untuk keluarga Rasul 1 kali, 10 selawat untuk keluarganya dari Allah dan malaikatnya. Siapa yang diuntungkan? Sedangkan Allah dengan selawat dari Allah dan malaikatnya untuk Rasulullah cukup bagi Rasul tanpa selawat dari kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sekarang kita bicara mengenai wahyu. Kata wahyu dalam bahasa Arab, kita belum masuk ke dalam definisi wahyu. Sebagaimana yang dibicarakan dalam ulumul Quran, tapi kita kembali kepada wahyu dalam tinjauan bahasa. Wahyu dalam tinjauan bahasa itu berarti isyarat yang halus. Komunikasi isyarat yang halus antara seseorang dengan seseorang. Di mana komunikasi tersebut tidak terdengar oleh pihak yang lain. Baik dengan menggunakan isyarat, ya. Isyarat apa? Isyarat tangan, ya. Atau menggunakan isyarat-isyarat, ya, dengan katakan isyarat mata, itu juga merupakan bahagian dari apa? Yang memahami orang yang diajak berkomunikasi. Terkadang, ya, isyarat juga, ya, atau komunikasi ini melalui apa? Melalui ilham. Di mana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengilhami seorang yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ajak berbicara. Baik ilham tersebut, ya, datang melalui hidayah petunjuknya secara langsung atau melalui apa? Melalui mimpi yang apa? Yang disaksikan. Karena mimpi apabila jauh dari syaitan pada orang-orang yang saleh merupakan bahagian dari wahyu. Bahagian dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi hamba-hamba yang Allah pilih. Sedangkan bagi orang-orang yang buruk perilakunya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang bergelimangan kemaksiatan, maka wahyu yang datang kepadanya berasal dari syaitan. Berasal dari syaitan. Bisikan-bisikan, hasutan-hasutan, ya. Sampai ketika seorang yang jauh dari Allah, yang ingkar kepada Allah, walaupun dia menguasai Al-Quran, ternyata wahyu yang masuk ke dalam hatinya, dalam memahami ayat, menafsirkannya, adalah wahyu-wahyu yang sejalan dengan keinginan syaitan. Akhirnya mendorong orang tersebut untuk menempatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan pada tempatnya. Terkadang wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada manusia. Datang juga kepada apa? Makhluk-makhluk di luar manusia. Seperti katakan tawon, ya. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun.
Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada apa? Kepada tawon dan lebah. Agar membangun rumahnya, ya. Dari mana? Dari katakan goa-goa di gunung-gunung atau dari para yang mereka bangun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Tsumma kuli min kulli tsamarat." Kemudian makanlah dari apa? Min kulli tsamarat. Dari berbagai macam buah-buahan, bukan dari buahnya. Dari apa? Dari bunga-bunga tersebut, dari nektar, ya. Tawon menghisap dari apa? Dari bunga tersebut dan juga berperan untuk mengawinkan sebetulnya di antara bunga-bunga. Kupu-kupu, tawon dan lain sebagainya. Tsumma kuli min kulli tsamarat. Makanlah dari bermacam-macam bunga, ya. Dari berbagai macam apa? Bunga yang menghasilkan buah-buah yang bermacam-macam. Kemudian fasluki subula rabbiki dzulula. Tempuhlah jalan Tuhanmu dengan penuh kemudahan. Bagaimana tawon, ya, di hutan itu mereka terkadang menempuh jarak yang jauh untuk menemukan tempat-tempat yang penuh dengan bunga. Lalu kembali ke sarangnya. Kemudian bagaimana diolah dalam apa? Dalam apa? Tubuh tawon hingga melahirkan apa? Hingga melahirkan madu yang amat menakjubkan. Dan masing-masing memiliki keistimewaan yang membawa kebaikan, kesembuhan bagi umat manusia. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Keluar dari perut lebah minuman yang beraneka warna, beraneka rasa, beraneka macam. Di dalamnya terdapat syifa, bukan hanya obat tapi penyembuh bagi umat manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Pada semua itu terdapat tanda-tanda, bukti-bukti, ya, bagi orang yang mau merenung. Siapa yang mengajarkan tawon tersebut, yang memberikan wahyu dan ilham kepadanya untuk melakukan semua ini. Jadi apa yang dilakukan tawon itu merupakan wahyu dari Allah, berarti ilham. Begitu pula semut-semut dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Begitu pula yang dilakukan oleh berang-berang, beaver, ya, dalam membangun rumahnya, burung-burung, semua merupakan wahyu dari Allah. Nah, wahyu di sini bukan wahyu seperti yang diberikan kepada para nabinya, tapi apa? Wahyu dalam arti ilham dan naluri yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri mereka. Artinya semua makhluk ini, ya, bekerja dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Oleh karena itu orang yang berpegang, bersandar kepada Allah, berarti berpegang kepada segala sesuatu, kan? Angin bertiup dengan izin Allah. Gelombang di lautan juga semuanya apa? Bergolak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula makhluk-makhluk hidup, ya, di hutan, di lautan, semua bekerja dengan izin Allah. Kebaikan semua datang dari Allah An-Nafi'. Mara bahaya juga tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu kalau kita berpegang, bersandar pada Allah, apa yang akan membahayakan kita? Nah, ini perlu kita renungkan agar hati kita betul-betul penuh dengan kepasrahan dan berserah diri kepada Allah. Nah, sebagaimana wahyu yang diberikan kepada para nabi, para rasul yang berisikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, wahyu juga diberikan, ya, kepada manusia di luar nabi, tapi dengan arti yang berbeda. Seperti dalam suratul Qasas kalau kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pada ayat 7, wa auhayna, Al-Qasas ayat 2, wa auhayna ila ummi Musa an ardi. Kami mewahyukan kepada ibu Musa, susuilah anakmu. Fa idza khifti alaih, kalau kamu takut terhadap anak kamu dari ancaman pembunuhan, ya, para pengawal Firaun, fa alqihi fil yammi wa la takhafi. Kau lemparkan anak kamu ke sungai, ya, ke dalam apa? Sungai, dan kamu tidak perlu takut. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami kelak akan mengembalikannya kepada kamu dan menjadikannya
dari hamba-hamba yang diutus oleh Allah. Ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan wahyu kepada apa? Bisa saja Jibril datang kepada sang ibu, bisa saja merupakan ilham, bisa juga merupakan mimpi. Yang jelas arti wahyu di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi kepada Ibu Musa, memberikan arahan dan petunjuk. Bisa melalui Jibril, bisa melalui mimpi, bisa juga melalui apa? Melalui ilham. Yang jelas arti wahyu di sini komunikasi yang sifatnya halus, yang hanya terdengar pada apa? Pada orang yang dituju. Jadi kita lihat di sini kata wahyu dalam tinjauan bahasa adalah apa? Pemberitahuan yang sifatnya rahasia, halus, ya. Dari sumber mana saja, kepada apa? Kepada objek apa saja. Bisa datang dari Allah, ya. Bisa datang juga dari syaitan. Contohnya, dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dalam suratul An'am. Bisa dibuka dalam suratul An'am. Ayatnya biar agar menjadi rujukan buat kita semua. Ayat 112 dari suratul An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan ataupun manusia. Dari kalangan manusia atau kalangan apa? Syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu sama lain saling membisikkan, mengirimkan wahyu yang indah gemerlap di luar, tapi isinya kebohongan dan kepalsuan. Jadi demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin satu sama lain saling mengirimkan wahyu mereka yang artinya bisikan. Zukhrufal qawli ghurura, yang diwahyukan itu indah gemerlap di luar, seolah-olah merupakan hal yang baik, rasional, ya. Tapi semuanya adalah kebohongan dan kepalsuan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kalau Allah kehendaki bisa saja mereka dihentikan dan tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Fadharhum wa ma yaftarun, biarkanlah kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wahyu-wahyu yang datang dari syaitan ini disambut, didengar oleh siapa? Oleh mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. Waliyardauhu, mereka akan sambut dengan penuh keridhaan dan kesenangan. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi sebagai konsekuensi logis, manusia sebagai khalifah diberikan kebebasan. Ada yang ikut kebenaran, ada yang mengikuti petunjuk Allah, ada juga yang mengikuti syaitan. Syaitan tidak berdiam. Syaitan masa mau masuk neraka sendirian? Betul enggak? Oleh karena itu, dia mencari pengikut dari kalangan manusia, begitu pula dari kalangan jin. Nah, kita lihat kerjasama antara jin dan manusia ini bukan baru dari mulai zaman dulu. Bahkan pada peperangan Badar, syaitan datang dalam bentuk manusia menganjurkan kaum musyrikin untuk memerangi Rasul. Begitu malaikat turun, langsung mereka melarikan diri mengatakan, saya berlepas tangan, berlepas diri dari kalian, saya takut kepada Allah Rabbal Alamin. Antum bayangkan. Jadi kita harus waspada. Waspada terhadap bisikan-bisikan syaitan. Dengan banyak kita berlindung kepada Allah, dengan mendirikan salat, dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan membersihkan niat kita, syaitan tidak akan masuk. Tapi begitu kita menginginkan dunia, syaitan akan mengatakan, ini teman kita, ini sahabat kita. Oleh karena itu, syaitan bukan hanya datang pada orang awam, pada ulama-ulama, pada ustadz, pada kiai, pada habib. Syaitan masuk membisik-bisikan kata-kata yang indah di luar, tapi dalamnya penuh kepalsuan dan kebohongan.
Yang selamat hanya orang yang masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak heran kalau kita jumpai kalangan-kalangan yang berilmu, berpendidikan, mempropagandakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina dengan alasan hak asasi manusia. Kebebasan mengekspresikan pendapat seperti yang dilakukan oleh Macron, tapi giliran dirinya dikatakan mirip dengan Hitler, dia marah. Ketika istrinya disamakan dengan monyet, dia marah. Jadi dia menggunakan standar ganda di sini. Menggunakan standar ganda atau orang Arab mengatakan kailun bimikyalain. Jadi untuk menimbang dia menggunakan dua kail, dua apa? Dua alat ukur, dua alat timbangan. Ini kan nggak adil. Kalau kamu nggak suka diperlakukan seperti ini, jangan kamu izinkan orang lain melakukan. Kamu biarkan wargamu mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti sekian banyak umat Islam. Kalau sampai akhirnya orang yang tidak berakal melakukan tindakan pembunuhan terhadap warga yang tidak berdosa di gereja, maka kesalahan terbesar pada kamu. Kamu yang menjerumuskan rakyat kamu dalam penderitaan. Kita Islam tidak membolehkan perbuatan tersebut, tapi orang-orang bodoh mana bisa dikendalikan. Kamu melakukan perbuatan bodoh, akhirnya dihadapi sama orang bodoh. Oleh karena itu rakyat Prancis harus protes terhadap Macron. Adapun orang bodoh tadi, dia dihukum sesuai dengan kejahatannya. Islam tidak membenarkan kita menyakiti orang-orang yang beribadah di rumah ibadah mereka. Jadi kita lihat kerjasama antara apa? Antara syaitan dan manusia ini luar biasa. Oleh karena itu dalam suratul An'am juga Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian nanti ya, memanggil ya, jin dan manusia bersama-sama. Allah bertanya kepada jin dalam suratul An'am ayat 128. Al-An'am 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, ketika Allah himpun mereka semuanya. Lalu Allah memanggil bangsa jin, ya ma'syaral jin, wahai bangsa jin, qad istaktsartum minal ins. Kalian telah banyak menyesatkan ya. Dari apa? Dari kalangan manusia. Qad istaktsartum minal ins. Ketika Allah bertanya pada jin, yang jawab manusia. Mereka mengatakan Rabbana istamta'a wa qala awliya'uhum ya minal ins. Sekutu-sekutu mereka dari kalangan manusia berkata apa? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, kami menikmati kesenangan berhubungan bersama-sama, simbiosis, mutualisme saling menguntungkan. Fabalagna ajalana alladzi ajjalta lana. Sekarang kami sampai pada ajal yang kau tetapkan. Artinya mereka mengakui pada saat itu. Dijawab oleh Allah, qala an-naru mathwakum khalidina fiha. Api neraka tempat kediaman kalian kekal di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki lain. Artinya kekalnya bukan karena kekal secara dzati mandiri, tapi tergantung Allah. Bisa saja Allah memberikan maaf bagi sebagian orang yang tidak punya, yang punya alasan bahwa mereka tersesat karena tidak tahu. Jadi mereka kekal dalam api neraka kecuali bila Allah menghendaki lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana lagi maha tahu. Setelah itu Allah mengatakan apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang yang zalim bekerja sama satu sama lain, baik antara jin dan jin, antara jin dan manusia, antara manusia yang zalim, selalu mereka berkumpul bersama-sama bukan karena cinta, karena kemaslahatan bersama. Kita lihat pejabat-pejabat di DPR atau pejabat-pejabat katakan eksekutif ya, atau ulama-ulama bisa kerjasama dengan anggota DPR eksekutif yang menyimpang karena keuntungan bersama. Tapi nanti di akhirat mereka saling berlepas tangan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling bercinta di dunia di hari kemudian nanti mereka saling bermusuh-musuhan kecuali yang berkumpul dalam ketakwaan pada Allah. Tugas kita para ustadz, para ulama menyampaikan dengan jelas dan gamblang. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, yang kotor atau memaksa. Tugas kita sebagaimana Rasul wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin. Tugas Rasul menyampaikan dengan jelas. Jangan sampai manusia tidak tahu, maka kita yang tahu bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperti pertanyaan yang diajukan oleh seorang
terhadap Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, seorang dai yang luar biasa, yang tidak gentar di hadapan siapapun, menyampaikan kalimat hak. Ditanya, ya Syekh Muhammad, kalau di satu kampung ada satu kaum yang belum pernah sampai kepada mereka peringatan dan petunjuk, bagaimana hukumnya mereka? Dijawab oleh Syekh Muhammad Ghazali, pertanyaan kamu salah. Seharusnya pertanyaan kamu, kalau kita tahu di satu kampung ada orang yang belum mendapatkan peringatan, lalu kita nggak menyampaikan, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Tugas ulama untuk menyampaikan, bukan ulama ribut. Bukan ulama berkelahi, bukan ulama meracuni umat dengan pertentangan perselisihan hanya untuk memenuhi kantong dan hawa nafsunya. Akhirnya manusia, masyarakat dijadikan seperti lahan. Dijadikan pendaringan untuk kepentingan-kepentingan sekelompok manusia yang tidak takut pada Allah. Maka dakwah kita bukan mengajak orang untuk menjadi apa? Menjadi pengikut Rasul. Tidak. Tapi menjadi pengikut kebenaran. Kita berjalan bersama-sama menuju Allah. Kalau saya mengajak para pendengar untuk mengkultuskan saya, mengikuti saya, bekerja untuk kepentingan saya, maka waliyadzubillah yang ikut saya adalah orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Begitu juga saya adalah orang-orang yang secara tidak langsung menjadikan diri saya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Tapi saya mengajak para jamaah sekalian dengan ayat-ayat Allah untuk bersama-sama kita berjalan menuju Allah. Mengikuti Rasul, kita bergandengan tangan. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Kita sama-sama di hadapan kitab Allah berkedudukan yang sama. Kalau saya salah, maka harus diingatkan. Begitu juga pada saat teman-teman kita salah, jangan kita ragu-ragu tapi dengan bahasa yang baik, bukan menjatuhkan, membusukkan, tapi dalam rangka membangunkan dirinya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi kita lihat ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kata wahyu ini adalah pemberitahuan atau komunikasi yang halus, rahasia, ya, baik antara Allah dan makhluknya, tertuju kepada Nabi dan Rasul yang Allah pilih atau kepada makhluk ya, di luar nabinya yang menerima wahyu dari Allah. Baik melalui mimpi atau melalui ilham. Mimpi atau ilham. Dan ini tidak terjadi kecuali pada hamba-hamba Allah yang soleh, yang layak untuk menerima apa? Menerima wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilmu yang tadi dia tidak tahu, Allah berikan pengajaran bukan melalui usaha tapi langsung bimbingan dari Allah, sebagaimana dalam suratul Kahfi ketika Nabi Musa ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk bertemu dengan seorang hamba yang tidak dikenal tapi diberikan ilmu yang Musa tidak tahu. Ketika tiba di tempat tersebut menjumpai orangnya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia menjumpai seorang hamba dari hamba kami yang kami berikan rahmat kepadanya. Tidak mengatakan nabi dan rasul, tapi kami anugerahkan rahmat kepadanya dan kami ajarkan dari sisi kami langsung ilmu, ya, bukan dari hasil usaha, tapi wa'allamnahu min ladunna, kami ilma, kami ajarkan padanya ilmu dari sisi kamu. Ini yang dikenal dengan ilmu al-laduni yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu terbagi dua, ada kasbi yang kita dapatkan dari usaha. Ada apa? Ada laduni. Ada lagi yang lain fitri. Fitri ya, itu yang ditanamkan Allah ya, yang dikenal sebagai fitrah manusia. Tapi ini juga masuk dalam kata laduni. Karena bukan dari usaha. Di mana dasar-dasarnya ya yang Allah tanamkan dari makarimul akhlak. Para nabi datang untuk menyempurnakan hal tersebut, bukan menanam sesuatu yang baru. Jadi ada kasbi yang kembali kepada usaha, ada laduni. Nah, Allah berikan ilmu laduni ini kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah ajarkan, Allah beritahukan. Terkadang dia berhadapan dengan satu muskil yang tidak jelas, tahu datang cahaya masuk ke dalam hatinya. Allahu nurus samawati wal ard. Oleh karena itu, orang yang hatinya selalu berhubungan dengan Allah tidak akan pernah berada dalam kegelapan dan tidak akan tersesat. Dan orang-orang yang berjalan di kebenaran,
dengan hati yang bersih, orang-orang yang tidak menyombongkan diri, siap untuk mendengarkan pendapat orang lain. Di saat dia mendengarkan kebenaran yang datang dari orang lain, walaupun dari bawahnya, dia akan mengatakan, Rabbi zidni ilman wa alhiqni bis-shalihin, sebagaimana contoh Nabi Allah Musa, ya, menerima pengajaran dari seorang yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi, ya, dengan para nabinya melalui cara-cara yang Allah sebutkan nanti dalam Al-Qur'an, ya, atau Allah berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan nabi sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam wahyu yang Allah berikan kepada ibu Musa, atau wahyu yang Allah berikan kepada hewan-hewan, ya, makhluk-makhluk yang berarti ilham dan naluri yang Allah tanamkan pada mereka. Jadi sebetulnya kita bersama alam raya ini bersahabat apa tidak? Bersahabat. Alam raya ini bukan musuh kita, sahabat kita. Termasuk binatang-binatang buas juga, mereka bekerja di bawah pengarahan Allah. Mereka tidak keluar dari hutan masuk ke daerah-daerah apa? Yang dihuni manusia. Manusia yang mendatangi daerah koloni mereka. Betul enggak? Kalau bukan karena ancaman, mereka tidak akan menyerang kita. Dan mereka bekerja juga dengan peran dan tugas yang Allah berikan kepada mereka untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang kita memasuki wahyu dalam definisi syar'i. Kalau tadi dalam tinjauan bahasa, itu informasi, komunikasi, baik yang datang dari Allah, ya, atau yang datang dari apa? Dari selain Allah, baik dari syaitan ya, terhadap sekutu-sekutunya, atau yang datang dari seorang manusia seperti Nabi Allah Zakaria kepada murid-muridnya. Fakharaja ala qaumihi minal ihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Nabi Zakaria begitu mendapatkan kabar gembira akan mendapatkan seorang anak dan dia tidak mampu berbicara selama 3 hari, ya, itu nyidamnya, tidak bisa berbicara selama 3 hari, langsung dia memberikan wahyu kepada murid-muridnya, isyarat agar mereka bertasbih pagi dan petang. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, ya, dikenal yang namanya iha. Iha itu komunikasi yang halus. Auha min ba'id, artinya memberikan isyarat dari jauh. Ya, isyarat dari jauh. Jadi secara umum wahyu itu adalah komunikasi, ya, dengan cara yang halus, ya, antara seseorang dengan seseorang. Itu arti wahyu. Nah, sekarang kita berbicara wahyu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada nabi dan rasul. Nah, wahyu ini dengan sendirinya berbeda dengan wahyu-wahyu, ya, yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Wahyu di sini dengan sendirinya adalah apa? Wahyu, ya, komunikasi yang Allah Subhanahu wa taala lakukan bersama salah seorang nabi atau rasul yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Yang di dalamnya terdapat pedoman hidup, ya, yang berisikan petunjuk, berisikan cahaya, berisikan juga mizan, neraca, sistem nilai yang jelas hingga kita tidak berada dalam kegelapan. Jadi wahyu, ya, yang Allah wahyukan kepada nabi dan rasulnya untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Dan wahyu ini juga berfungsi sebagai hujjatullah, bahwa Allah telah memberikan peringatan, kabar gembira kepada umat manusia agar mereka tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak mengetahui kebenaran. Jadi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabinya, baik yang tertulis dalam kitab seperti kitab, ya, atau yang dikenal dengan Suhuf Ibrahim, ya, Taurat, Zabur, kemudian Injil, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, atau wahyu-wahyu, ya, yang Allah sampaikan kepada para nabinya yang tidak tertulis. Karena nabi-nabi ini tetap mengacu kepada referensi kitab-kitab yang ada, seperti para nabi yang tetap menjalankan, mengamalkan kitab Taurat. Contohnya Nabi Daud walaupun menerima Zabur tetap mengikuti Taurat.
Nabi Isa walaupun menerima Injil tetap dia menjalankan apa? Taurat. Jadi banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita, tapi berita tersebut ya bukan berita yang tertulis. Karena para nabi ini tetap mengikuti risalah-risalah sebelumnya. Jadi kita lihat ya, wahyu ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya, kepada para rasulnya ya, berbeda dengan wahyu yang tadi kita sebutkan, karena wahyu ini ya yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya merupakan pedoman hidup, petunjuk bagi umat manusia. Karena tidak mungkin Allah berbicara kepada setiap manusia. Karena tidak mungkin Allah berbicara kepada setiap manusia, maka Allah pilih di antara hamba-hambanya, dan pilihan Allah tidak pernah meleset dari kebenaran. Dari hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan risalah Allah dengan penuh amanat dan kejujuran. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu ya pada siapa Allah akan berikan risalahnya. Tapi kalau pilihan manusia kan seringkali salah. Kita pilih pemimpin kita anggap baik atau mengecewakan. Nah, kalau nabi rasul seperti ini apa jadinya? Kalau manusia mengusulkan pada Allah, ya Allah angkat si fulan sebagai nabi dan rasulmu. Kalau dia berkhianat, tapi Allah yang turun tangan untuk memilih nabi dan rasulnya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan gelarnya Al-Mustafa, artinya makhluk pilihan yang dipilih langsung oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan pesan dari Allah. Nah, wahyu semacam ini dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berakhir karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Tapi wahyu dalam bentuk yang lain, ilham, pemahaman, penerangan yang Allah berikan kepada hambanya, ya, yang Allah pilih, ini tidak berakhir. Ini tidak berakhir. Karena ini merupakan petunjuk pemahaman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk menjawab tantangan zaman sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhati bersih, yang jiwa mereka pasrah kepada Allah, hati mereka diterangi oleh nur Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah kalian terhadap firasat orang yang beriman karena mereka melihat dengan nur Allah. Dalam sebuah hadis kursi kita pernah mendengar, ma taqarraba ilayya abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Seorang hamba tidak mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Dari apa? Dari melaksanakan kewajiban yang aku wajibkan. Allah wajibkan menunjukkan bahwa Allah cinta pada amal tersebut untuk dilakukan manusia. Jadi jangan yang wajib diabaikan, malah yang tidak wajib apa? Dikedepankan. Ribut sholat tarawih, yang wajib diabaikan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal di luar yang wajib. Amal-amal nawafil. Baik dalam infak yang tidak wajib, dalam sholat yang tidak wajib, dalam kebaikan-kebaikan yang tidak wajib. Tapi dia ingin selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan soleh. Hatta uhibbahu. Hingga aku cinta padanya. Nah perhatikan. Fa'idha ahbabtuhu. Maka dikala aku cinta padanya, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Maka aku akan menjadi pandangan yang digunakan untuk melihat. Jadi melihat dengan pandangan Allah. Wasam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan apa? Pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Dia tidak akan gampang dipengaruhi syaitan. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangan yang digunakan untuk bekerja. Dia bekerja dengan bantuan Allah. Jadi artinya pandangannya, pendengarannya, ya, usahanya dengan bimbingan dan wahyu dari Allah. Tapi bukan wahyu seperti yang Allah turunkan bagi para nabinya. Ini bagi orang-orang yang Allah cintai. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wahyu ya, dalam tinjauan bahasa adalah komunikasi yang halus ya, antara seseorang dengan seorang yang lain. Baik antara Allah dan hamba-hambanya, baik itu para nabi atau bukan nabi,
atau kepada makhluk-makhluk hidup yang di tengah-tengah kita semua, ya, atau antara syaitan dan sekutu-sekutunya, atau antara seorang manusia dengan sesamanya, dengan makna yang sesuai. Dengan makna apa? Yang sesuai dengan masing-masing. Seperti yang tadi kita terangkan. Sedangkan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasulnya adalah wahyu yang berisikan petunjuk, pedoman, dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, kita melihat, ya, manifestasi wahyu. Atau kita berbicara mengenai komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hambanya. Al-Quran menyebutkan 3 cara. 3 cara Allah berkomunikasi dengan hamba-hambanya sebagaimana yang diterangkan dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura. Makana li basyarin. Makana li basyarin. An yukallima wa makana li basyarin. Ayatnya, ayat 51. Wa makana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan. Au min wara'i hijabin au yursila rasula. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Renungkan di sini. Sekali-kali Allah tidak akan berkomunikasi, berbicara kepada manusia kecuali melalui 3 cara. Illa wahyan. 1, melalui, ya, komunikasi wahyu. Seperti yang tadi kita sebutkan, baik itu langsung masuk ke dalam hati nabi-nabinya, ya, atau dengan apa? Masuk ke dalam hati nabinya, atau melalui mimpi yang dilihat. Seperti mimpi yang dilihat oleh Ibrahim, yang memerintahkan dirinya untuk menyembelih putranya, itu merupakan wahyu. Begitu juga Nabi sebelum beliau menerima wahyu melalui kedatangan Jibril, beliau sering menyaksikan mimpi-mimpi. Ya. Ternyata mimpi ini merupakan apa? Merupakan irhasat, pendahuluan pengantar bagi Nabi sebelum beliau menerima wahyu. Setiap mimpi-mimpi yang dilihat ternyata apa? Mimpi tersebut merupakan kenyataan. Bukan bunga-bunga mimpi atau bunga-bunga tidur, tapi mimpi-mimpi yang melahirkan kenyataan. Nah, Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan hamba-hambanya ini melalui wahyu 1, ya. Yang kedua, aumi wara'i hijabin, atau Allah berbicara dari balik hijab, di mana yang diajak berbicara tidak dapat menyaksikan, melihat Allah dengan bola matanya. Au yursila rasula, atau dengan seorang rasul yang Allah utus, yaitu apa? Jibril yang membawa wahyu dari Allah, di mana Allah tidak langsung, ya, memberikan wahyu ke dalam hati nabi dan rasulnya, tapi apa? Tapi melalui perantara Jibril ar-ruhul amin yang datang dengan membawa ruh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha, maka dia menyampaikan, ya, wahyu dengan izin Allah kepada siapa yang dikehendaki. Innahu aliyyun hakim, dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Artinya nggak mungkin dong Allah berbicara kepada setiap manusia. Ya. Tapi dari maqam al-ulu, ketinggian, kebesaran, Allah memilih hamba-hambanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, kalau kita renungkan 3 ayat ini, ayat 51, Allah berkomunikasi dengan hambanya melalui wahyu, kemudian berbicara dari balik tirai, ya, atau dengan mengutus Rasul. Wahyu telah jelas, melalui Jibril juga jelas, sekarang berbicara dari balik tirai, ya, yang tidak terlihat. Kita renungkan dalam surah Thaha. Renungkan dalam surah Thaha. Ayat 9, dimulai dari ayat 9. Kita renungkan bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita Allah berkomunikasi langsung dengan Musa min wara'i hijab. Wahal ataka hadithu Musa, apakah pernah sampai kepadamu cerita mengenai Musa? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu
Inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Nabi Musa bersama istrinya ketika meninggalkan Madian mau kembali ke Mesir. Setelah selesai perjanjian bersama apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala, apakah dia Syuaib, ya? Apakah bukan, wallahu alam, ya. Yang jelas dia berjanji dengan mertuanya untuk apa? Untuk menikahi putrinya dengan maharnya merawat kambing selama apa? Selama 8 tahun, ya. Tapi kalau disempurnakan 10 tahun itu merupakan kebaikan dari Musa. Dan saya yakin Musa di sini menyempurnakannya menjadi 10 tahun. Karena dia mengambil yang terbaik kan. Kalau kita kan selalu yang di courting. Kalau Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam orang yang soleh ya. Mereka justru ingin berbuat yang utama. Ketika dia kembali menuju Mesir meninggalkan Madian. Di tengah jalan dia melihat api. Pada saat malam hari. Kebetulan dia tidak mengenal jalan. Karena malam hari kan. Dia berkata pada keluarganya, Umkuthu, ini menunjukkan bukan satu orang ini. Kalau Umkuthi, ya, ini Umkuthu, berdiamlah kalian di sini. Inni anastu naro, aku menjumpai dan melihat api. La'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ya, saya akan pergi menghampiri api tersebut. Ya, mungkin saya apa? Dapat mengambil percikan api. Ya. Untuk menjadi penerang dan menghangatkan badan, atau saya menemukan petunjuk. Menemukan petunjuk. Falamma ataha, begitu sampai di tempat api tersebut berada, nudiya ya Musa. Dia mendengarkan seruan, wahai Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aku adalah Tuhanmu. Lepas kedua sandalmu, karena kamu berada di lembah ya, tua yang disucikan Allah. Itu merupakan daerah yang disucikan Allah. Ini juga adab agar kita masuk ke tempat-tempat yang suci dengan membersihkan diri kita, juga melepaskan sandal kita. Masuk ke rumah Allah beda dengan masuk ke rumah kita. Memegang kitab Allah beda dengan memegang kitab selain Allah. Kemudian wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku memilih engkau, dengarkan apa yang diwahyukan padamu. Innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain dari aku. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sembahlah aku, dirikan salat agar engkau selalu mengingat aku. Jadi tujuan salat itu agar kita selalu ingat, eling kepada Allah. Begitu kita ingat pada Allah, syaitan tidak akan mampu untuk apa? Mengendalikan diri kita. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya saat-saat berakhirnya kehidupan dunia, saat manusia dikumpulkan, sebetulnya akan datang. Tidak lama lagi akan datang. Hampir-hampir aku menyembunyikannya agar setiap orang dibalas sesuai dengan usahanya. Karena kalau ujian sudah ketahuan jawabannya bukan ujian. Betul enggak? Jadi ini merupakan rahasia Allah. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Jangan kamu dipalingkan dari apa? Ingatan mengenai hari kebangkitan, ya. Hari kiamat dan hari kebangkitan oleh orang-orang yang apa? Yang mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya kamu akan celaka dan binasa. Ini mengingatkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu atau kita berteman dengan orang-orang yang mengutamakan dunia. Kalau kita kumpul bersama mereka cerita dunia, hati kita gimana? Iya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ditahan kamu wahai Musa? Qala hiya asaya. Dia tongkatku. Atawakka'u 'alaiha. Aku gunakan sebagai sandaran. Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Aku gunakan juga untuk menggiring kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan aku mempunyai banyak manfaat dari tongkat ini. Kita lihat Nabi Musa bicara dengan Allah, asyik gak? Dia ingin lebih panjang kan? Dia ingin bicara dengan Allah lebih panjang. Nabi Musa menderita nggak waktu bicara dengan Allah? Menderita nggak? Tidak menderita. Kemudian mendengar suara lonceng apa tidak? Tidak. Kemudian terkapar pingsan apa tidak? Padahal langsung mendengarkan Allah bicara. Lalu yang mengherankan, kenapa justru kita mendengarkan riwayat Nabi waktu menerima wahyu, ya,
mendengarkan suara lonceng sampai berkeringat, sampai di musim dingin, ya, tubuhnya mengeluarkan keringat kemudian terkapar. Ini yang digunakan Salman Rushdie untuk menyerang Nabi kita, mengatakan beliau menerima ayat-ayat syaitan. Dan saya yakin bahwa riwayatnya disusupkan oleh orang-orang Yahudi ya, untuk merusak akhirnya apa? Merusak kehormatan Nabi kita Muhammad SAW dan menghilangkan kepercayaan di hati kita. Karena Nabi Musa, ya, kok berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu nyaman, bahkan dia ingin lebih panjang. Ketika ditanya apa yang di tangan kamu, kan cukup mengatakan tongkat. Tapi dia kata, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kenapa? Karena ingin lebih panjang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala alqiha ya Musa. Lemparkan tongkat kamu wahai Musa. Fa idza hiya hayyatun, tas'a, dia berubah menjadi seekor ular yang bagaimana? Yang bergerak, ya, yang hidup. Qala khudha wa la takhaf. Jangan kamu takut. Ambil kembali tongkat kamu. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan seperti semula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Masukkan tanganmu ke dalam ketiakmu. Setelah keluar akan bercahaya terang benderang. Itu sebagai bukti mukjizat lagi bagi kamu. Liduriyaka min ayatinal kubra. Untuk memberitahukan kepada kamu atau memperlihatkan pada kamu ayat-ayat kebesaran kami. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah menuju Fir'aun. Dia seorang yang telah melampaui batas. Qala rabbi syrah li sadri. Musa mengatakan, wahai Tuhanku, lapangkan dadaku, ya, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan lancarkan lidahku, yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku, waj'al li waziran min ahli, kemudian angkat seorang pembantu yang mendampingi aku, ya Allah, Haruna akhi, Harun saudaraku, ushdud bihi azri, agar engkau memperkuat apa? Memperkuat usahaku, wa asyrikhu fi amri, dan ikut sertakan dia bersamaku, ya Allah, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu, mengingat dan menyebut namamu. Kemudian innaka kunta bina basira, engkau maha melihat keadaan kami. Qala qad utita su'laka ya Musa, sungguh telah dikabulkan permintaanmu wahai Musa, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra, kami telah menganugerahkan kami karunia yang lain. Di samping wahyu yang Allah berikan kepada Ibu Musa. Kita lihat melalui dialog ini, tersingkap bahwasannya Allah berbicara langsung kepada Musa tanpa menimbulkan apa? Tanpa menimbulkan derita bagi Nabi Allah Musa. Kok kenapa Nabi kita, Nabi yang terakhir, kok merasakan derita yang luar biasa? Kenapa harus suara lonceng? Kenapa bukan apa? Suaranya, kenapa harus suara lonceng? Ya, ini pertanyaan, apalagi khabar-khabar semacam ini kan khabar ahad. Di hadapan Al-Quran, ya, tidak layak untuk disebutkan. Sekarang kalau Nabi Musa seperti itu, bagaimana kira-kira, ya, orang yang bukan Nabi mendengarkan Allah berbicara? Kita buka suratul A'raf. Suratul A'raf. Wakhtara Musa qawmahu sab'ina rajulan limiqatina. Wakhtara Musa qawmahu, ya, sab'ina rajulan limiqatina. Ayatnya ayat 155. Jadi setelah Nabi Allah Musa menerima wahyu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian bersama Nabi Musa dan 70 orang yang dipilih oleh Musa. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa untuk memilih 70 orang yang terbaik dari kaumnya. Limiqatina, untuk mengadakan perjanjian dengan kami. Artinya apa? Nabi Musa, ya, tadinya menerima wahyu, ya, waktu kembali menjumpai kaumnya ternyata dibujuk oleh Samiri hingga tersesat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Setelah itu Allah perintahkan Musa untuk memilih 70 orang dari kaumnya. Wakhtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. Begitu mereka berkumpul, ya, kemudian Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa.
Begitu mereka mendengarkan Allah berbicara kepada Musa, ternyata mereka mengatakan apa? Wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Sekali-kali kami tidak akan beriman padamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Dalam surat Al-Baqarah kan? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya mereka terkena sa'iqah, ya. Suara mengguntur, ya, membuat terjadi gempa, kemudian mereka binasa. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini 70 orang dari kaumku yang terpilih. Kalau aku kembali tanpa mereka, apa yang akan dikatakan pada kaumku? Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami hidupkan kalian kembali agar kalian bersyukur. Nah, dalam suratul A'raf, Allah sebutkan apa? Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Musa memilih 70 orang untuk mengadakan perjanjian dengan kami. Mendengarkan Allah berbicara langsung kepada Musa. Falamma akhadhathumur rajfah. Begitu mereka terkena gempa akibat ucapan mereka, ya. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kalau kamu kehendaki, dari sebelumnya kamu binasakan mereka termasuk saya. In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ini ujian dari kamu, ya Allah. Kamu sesatkan dengan ujian ini siapa yang kamu kehendaki. Berikan hidayah untuk siapa yang kamu kehendaki, orang-orang yang layak menerima hidayah Allah. Engkau adalah wali kami, ya Allah. Pelindung kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dan limpahkan rahmat-Mu atas kami. Engkau sebaik-baiknya pemberi pengampunan. Akhirnya Allah hidupkan mereka kembali. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Waktu mereka mendengarkan pembicaraan Allah, mereka bergetar enggak? Menderita enggak? Ini orang biasa nih, bukan apa? Bukan Nabi maupun Rasul. Baru mereka terkena hukuman Allah ketika mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Allah juga memberikan wahyu kepada hawariyin, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Kemudian Allah juga berbicara kepada Isa ibnu Maryam. Kita nggak mendengarkan ada penderitaan yang dialami oleh Nabi Allah Isa. Ada nggak penderitaan? Bagaimana Allah berbicara kepada Isa? Ya Isa ibnu Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. An i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Antum lihat bagaimana Isa berdialog dengan Allah. Tidak kita dengarkan adanya penderitaan. Nah, masa Nabi kita merasakan penderitaan ketika dia berkomunikasi dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai dalam riwayat disebutkan Nabi, ya, dari hubungan tersebut sampai mau melemparkan dirinya dari puncak gunung. Masuk di akal apa tidak? Nabi seharusnya bergembira dengan apa? Kemudian Nabi telah dipersiapkan jauh-jauh hari semenjak kanak-kanak kecil. Beliau, ya, sudah menyaksikan kabar gembira dari Allah. Sampai sang paman Abu Thalib segera membawa beliau kembali dari Syam karena khawatir akan menjadi mangsa sasaran orang-orang ya Yahudi. Karena nabinya bukan dari kalangan mereka. Jadi irhasat itu bukan mukjizat, irhasat kejadian-kejadian yang membuktikan kebenaran Nabi sebelum Nabi diutus. Kalau mukjizat setelah Nabi diutus. Jadi Nabi telah dipersiapkan Allah. Hingga Nabi ketika meninggalkan kaumnya beribadah di Gua Hira juga, itu merupakan apa? Persiapan secara tidak langsung. Karena Nabi jijik terhadap perbuatan kaumnya, tidak merasa nyaman di tengah mereka, beliau mengasingkan diri setelah menyaksikan mimpi-mimpi yang hak, ya, yang merupakan muqaddimah pengantar menuju wahyu yang Allah akan turunkan padanya. Jadi dari sini kita melihat riwayat-riwayat yang menggambarkan penderitaan Nabi dikala menerima wahyu, sebetulnya hal ini menodai kehormatan Nabi kita. Yang tidak terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, kok terjadi pada Nabi kita?
Padahal seharusnya di saat Nabi diajak berkomunikasi oleh Allah, hatinya pasti bergembira, bahagia. Seperti yang dialami Musa, ditanya tongkat, ternyata jawabannya apa? Nah, oleh karena itu, seharusnya kalau kita bicara ulumul Quran, kita ambil ilmu yang berasal dari Al-Quran. Itu namanya ulumul Quran. Kalau sudah keluar dari Al-Quran, dari sumber-sumber yang lain, kita harus cocokkan dengan Quran. Kalau tidak cocok, jangan sekali-kali kita masukkan, akhirnya kita merusak keindahan Al-Quran. Karena hadis baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Rasul. Sedangkan Quran pada masa hidup Rasul. Ada yang bilang katanya pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebetulnya peran Abu Bakar, Umar, Utsman menyalin dan disebarkan. Adapun Quran, jangankan di dunia. Dari mulai di Lauh Mahfuz sudah terkumpul dengan rapi. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Betul enggak? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Fi kitab maknun ini menggambarkan bagikan mutiara yang tersimpan dalam apa? Dalam kerangnya. Disimpan di lauh mahfud, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, artinya malaikat yang menjaga, dibawa oleh Jibril, Ruhul Amin kepada Nabi kita. Nabi pun pada masa hidupnya dijaga. Setelah Nabi wafat, Quran dijaga. Nah, kalau Nabi meninggalkan dunia tanpa apa? Meninggalkan Quran terkumpul, orang bakal mencurigai satu sama lain. Dan anehnya, hadis yang ahad, ya, dari satu riwayat dijadikan sebagai apa? Sebagai alasan dasar pengumpulan Al-Quran. Padahal Allah mengatakan, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Lalu kita bertanya, apa peran para penulis wahyu pada masa Nabi? Kalau memang tidak terkumpul pada masa Nabi, orang harus mengumpulkan dari pelepah-pelepah korma dan tulang-tulang. Kita bertanya, apa peran para penulis wahyu? Kemana yang ditulis oleh mereka pada masa Rasul? Tiap turun, ditulis oleh mereka. Nah, apa yang dikumpulkan oleh apa? Para penulis wahyu dikumpulkan di rumah Rasulullah terjaga. Begitu beliau wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil apa yang dikumpulkan pada masa Rasul, susunan surahnya pun tersusun dengan baik. Contohnya apa? Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca pembuka Alkitab. Berarti dari mulai dulu Al-Fatihah sebagai pembuka apa? Betul tidak? Rasulullah namakan Fatihatul Kitab, berarti Al-Fatihah sudah menjadi pembuka Al-Quran. Karena susunan Quran di dunia disesuaikan dengan susunannya di Lauh Mahfud. Nabi mengikuti perintah Allah untuk menyusun ayat-ayat Allah yang turun untuk berbagai macam peristiwa agar tidak sulit difahami. Langsung susunannya juga bukan berdasarkan turunnya, tapi berdasarkan susunan yang penuh dengan kemukjizatan. Hingga walaupun kita tidak sama sekali mengalami turunnya, membaca ayat demi ayat jelas bagi kita semuanya. Sampai Jeffrey Lang mengatakan, saya merasakan tiap membaca satu ayat, saya merasakan dia merupakan jawaban kelanjutan pertanyaan di hati saya. Jadi wahyu ini terpelihara, terjaga. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Dari mulai Lauh Mahfud, diantar oleh Jibril, kemudian langit dijaga agar setan tidak menguping, kemudian sampai kepada Rasul, dan Rasul pun dijaga, dikawal oleh para malaikatnya. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Bagaimana Nabi dari hadapannya, dari belakangnya dijaga, dikawal, agar dapat menjalankan amanat Allah menyampaikan risalahnya. Ada sedikit masalah. Silakan. Yang apa? Berkaitan di kitab-kitab ulum Quran. Nah, itu caranya bagaimana ketika teman-teman ya atau para kiai, para ulama itu kok begitu sangat kuat mempercayai tentang riwayat itu, khususnya itu yang justru diriwayatkan dari Siti Aisyah itu. Iya. Nah, itu bagaimana menjelaskan? Itu kan dalam Sahih Bukhari misalkan. Betul. Gimana untuk bahwa menjelaskan itu, pada umat. Oh iya gitu, seperti apa itu? Sekarang begini ya, kita lihat pemalsuan hadis ini dilakukan dengan pandai. Mereka menggunakan nama-nama orang terkenal. Seperti nama Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ya. Begitu juga menggunakan nama-nama seperti Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin.
ya, banyak hadis-hadis dibuat. Saya berikan contoh begini. Semua perintah Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, sebelum orang lain mengamalkan, Nabi yang terdepan. Betul tidak? Semua larangan Al-Quran, sebelum orang lain menjauh, Nabi orang yang paling jauh. Itu tidak diragukan. Oleh karena itu kalau orang ingin melihat sunnah Rasul, coba lihat perintah-perintah Allah. Nabi yang terdepan dalam melakukan. Lihat larangan Allah, Nabi yang terjauh. Jadi Nabi ini melalui Al-Quran kita bisa melihat bagaimana akhlak beliau. Nah kalau kita banyak mengaku sebagai pengikut sunnah Rasul, tapi waktu di-scan di hadapan Quran, nggak cocok. Nabi nggak suka mengolok-olok orang lain, nggak suka mencaci orang lain, nggak suka memberikan julukan bagi orang lain, nggak suka mengumpat, nggak suka mengintai kejelekan orang. Sedangkan kita apa? Melakukan semua ini, malah asyik menikmatinya. Betul nggak? Nah, apakah ini sunnah Rasul? Gak mungkin. Ini yang menimbulkan permusuhan, kebencian. Nabi diperintahkan untuk melakukan klarifikasi sebelum menghukum seseorang. Kalau kita dengan gampang memvonis orang lain. Padahal ini bertentangan dengan sunnah Rasul. Jadi orang mengklaim pengikut sunnah Rasul gampang. Tapi sesuai dengan sunnah Rasul tidak gampang sama sekali. Begitu juga banyak orang mengikuti keluarga Rasul. Gampang dia mengklaim pengikut keluarga Rasul. Waktu dicocokkan dengan akhlak pribadi mereka, dicocokkan Al-Quran gak cocok. Karena keluarga Rasul selalu berdampingan dengan Quran. Sampai mereka mengatakan, kalau ada yang meriwayatkan sesuatu dari kami, cocokkan dengan Quran. Kalau cocok ikuti, tidak cocok buang jauh-jauh. Karena kami tidak mungkin sama sekali mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Kita kan gak dengar langsung Nabi berbicara. Bahkan bukan pada masa hidup Nabi ditulis, sampai para sahabat membakar semua orang-orang yang mengumpulkan hadis agar orang tidak berbohong pakai nama Rasul. Baru setelah masa Bani Umayyah hadis dikumpulkan. Mulai terjadi kebohongan di sana sini. Nah, sekarang saya ingin berikan contoh. Satu riwayat diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Bahwa Sayyidah Fatimah datang ke hadapan Rasul. Mengatakan, ya abata, istri-istri kamu mengutus saya supaya kamu perlakukan mereka sama dengan Aisyah. Pada situ Nabi sedang tidur di pangkuan Aisyah. Lalu jawaban Nabi, sebagaimana dalam hadis tersebut, inna habnatu Abi Bakrin, ya Fatimah. Ini kan putrinya Abu Bakar, masa mau disamain sama mereka? Dalam riwayat yang lain apa? Atuhibbina abaki, kamu suka sama ayah kamu tidak? Dibilang, na'am ya abata, pasti. Fa'ahibbi hadhil humaira, cintailah wanita yang berpipi merah ini. Ini jawaban ini sesuai enggak dengan keadilan Nabi? Nabi mengatakan kalau Nabi enggak adil, siapa lagi yang adil? Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jelas-jelasan bahwa ucapan ini menodai kehormatan Rasul. Rasulullah mabuk kepayang oleh Sayyidah Aisyah, ya. Memperlakukannya istimewa hingga tidak berlaku adil pada istri. Mustahil dipakai nama Sayyidah Aisyah. Dan saya yakin Sayyidah Aisyah tidak pernah mengucapkan hal ini. Sayyidina Umar diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, ya, kalau saya tidak takut dikatakan menambahkan sesuatu terhadap Al-Quran, saya akan riwayatkan hadis rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, ya, idza zanaya farjumuhuma albattah. Kalau orang syekha maksudnya sudah berkeluarga, berzina, maka rajam mereka albattah. Dari bahasanya sudah nggak cocok dengan Quran. Bahasanya saya sudah nggak enak. Ini katanya ayat rajam yang ada kemudian hilang. Menggunakan nama Sayyidina Umar. Kita tahu untuk menetapkan ayat itu harus ada khabar yang mutawatir. Nggak boleh sembarangan. Tapi hadis ahad dari satu orang, ya, menggunakan nama Sayyidina Umar, dan kita yakin bahwa itu bukan riwayat dari Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar itu paling berhati-hati sampai memerintahkan untuk membakar kumpulan-kumpulan hadis pada masa beliau. Tapi menggunakan nama Sayyidina Umar kesannya apa? Kesannya bagaimana? Iya. Dan saya yakin bahwa ini merupakan hadis-hadis palsu mengatasnamakan beliau. Uslubnya saja bukan uslub Al-Quran. Kemudian menggunakan kata syekh lagi. Syekh kan orang tua. Ya. Padahal dalam kasus perzinaan,
Oh, sebutkan perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani, bukan az-zani waz-zaniyah, tapi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian di antaranya hadis yang pernah saya ceritakan, yang dikatakan mukjizat Nabi Musa, ya. Ketika batu membawa lari pakaiannya. Nabi Musa, ya, mandi telanjang, lalu batu membawa pakaiannya, lari, Nabi Musa ikuti dalam keadaan telanjang. Sambil berkata, wahai batu pakaianku. Akhirnya Bani Israel melihat auratnya. Nah, kalau kiai kelihatan auratnya di kampung, itu kiai betul-betul ternoda kehormatannya. Apalagi Nabi, masa Nabi kita lecehkan? Jadi, kita harus betul-betul waspada bahwa buku-buku hadis tidak terjaga, terpelihara seperti Al-Quran. Quran, kitab suci, sedangkan kumpulan manusia bisa benar, bisa salah. Nah, untuk membuktikannya tidak cukup dengan sanadnya atau mengatakan rawahul Bukhari. Kita bela Imam Bukhari, membenarkan semua hadisnya, lalu kita tentang Al-Quran, bahkan kita nodai kehormatan para nabi. Oleh karena itu, kita sikapi riwayat-riwayat Sahih Bukhari maupun Muslim, atau yang datang dari kumpulan Syiah. Al-Kafi, man la yahduruhul faqih, at-tahdhib, lit-tusi, al-istibsar, kita hadapi sebagai kumpulan manusia. Untuk menerimanya, cek dulu dalam Al-Quran. Kalau cocok kita terima, nggak cocok, ma'assalamah. Dari manapun datangnya, kita tidak punya keharusan. Ada nggak hadis dari Rasul yang sahih, atau Quran yang mengharuskan kita untuk menerima Bukhari secara membuta? Atau menerima Kutubus Sittah, atau menerima Al-Kafi Al-Kulaini? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Legitimasinya bukan dari Bukhari Muslimnya, dari kebenaran isinya. Kalau benar, cocok dengan Quran kita ikuti, nggak benar, masalah. Tapi kalau kita mati-matian membela, katakan Imam Bukharinya, membenarkan semua hadisnya, tanpa memperdulikan Al-Quran, akhirnya jangan salahkan kalau sampai Islam, akhirnya apa? Dicurigai. Kebenarannya diragukan, padahal Quran ini kan nur. Quran ini nur ala nur. Quran adalah mizan. Tapi kita nggak pernah pakai menimbang, malah Quran ditimbang sama yang lain. Aneh nggak? Allah kan bilang, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Allah juga jadikan Quran sebagai furqan. Tapi yang aneh, bukan sesuatu diukur dengan tolok ukur yang disepakati, malah tolok ukurnya yang diukur. Seperti yang saya bilang, jarak dari ujung kemari katakan 6 meter. Satu bilang enggak, 4 meter. Dari mana asal? Saya ustad. Saya ustad. Saya kiai, saya habib, kamu harus terima apa yang dari saya. Bahaya nggak? Seharusnya ambil meteran, ukur. Oh, kamu walaupun kiai, ustad, habib salah. Yang benar apa? 4 meter. Atau yang benar 5 meter. Jadi jangan kita diombang-ambingkan oleh apa? Oleh kedudukan manusia, sampai lupa kepada kebenaran. Sampai Imam Ali mengatakan, innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdarir rijal. Hak dan batil tidak dikenali dengan kedudukan orang. Tapi i'rifil haq, pelajari yang hak dulu. Ta'rif ahlah, kamu tahu siapa yang benar. Wa'rifil batil, pelajari yang batil. Ta'rif ahlah, kamu tahu siapa yang benar. Tapi kalau kita sudah dibutakan oleh kekaguman kepada seseorang, sampai semua ucapan kita terima, ini kan bahaya besar. Kita dari mulai kecil telah ditanamkan kisah-kisah para rawi hadis, baik Bukharinya, Muslimnya, di kalangan Syiah juga begitu. Sampai Al-Kulaini dianggap fiqatul ummah. Dianggap apa? Sebagai fiqatul ummah. Itu mengakar, diceritakan. Akhirnya begitu mereka baca apa yang terdapat dalam Al-Kahfi, manggut-manggut tanpa keraguan sedikit pun apa? Melihat rasa kagum mereka terhadap Sahibul Kahfi, semuanya benar. Begitu juga mereka mengatakan semua yang terdapat dalam As-Sahihain merupakan sumber yang paling sahih setelah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tanya, mana buktinya? Ada nas? La hukma illa binas. Enggak ada sama sekali. Begitu juga mereka mengatakan buku yang paling sahih setelah kitab Allah ada 4. Al-Kafi, man la yahduruhul faqih, at-tahdhib, lit-tusi, al-istibsar. Kita bertanya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di mata saya nggak lihat orangnya. Saya lihat kontennya, isinya sesuai dengan Quran apa tidak? Kalau sesuai dengan Quran, saya punya hujah di hadapan Allah untuk mengatakan, ya Allah, saya terima ini karena cocok sama kitabmu. Tapi kalau nggak sesuai,
Apa hujjah saya di hadapan Allah kelak? Kalau Allah bertanya, kenapa kamu ikuti ini padahal kamu tahu bertentangan dengan Al-Quran? Kira-kira orang seperti ini mampu menjawab atau tidak? Jadi bukan kita merendahkan sosok Imam Bukhari, Muslim, atau merendahkan sosok-sosok pengumpul hadis, tidak. Tapi kita nggak mau dibutakan oleh rasa cinta dan benci, akhirnya kita menolak yang benar. Jadi bukan kita tidak menghargai mereka, kita bersyukur dengan usaha Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya bersusah payah mengumpulkan hadis, kemudian dipaparkan dalam kitabnya dengan sanadnya. Ini bagi orang yang mempelajari sanad bisa melihat siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Kemudian kontennya, karena syarat untuk menerima hadis itu 5. Pertama, ittisalus sanad, sanadnya muttasil, tidak terputus. Kemudian yang kedua, thiqat ar-rawi. Setiap rawi ya pada mata rantai sanad harus orang yang dipercaya. Yang ketiga, ad-dhabtu, dia teliti, nggak gampang lupa. Nah, yang keempat, kelima ini yang jarang dipakai. Adam asyudud wan nakarah. Konten hadisnya nggak boleh bersifat ganjil dan mungkar. Kalau bertentangan dengan Quran, jelas-jelasan dia syadz, ganjil dan mungkar. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa thiqatu thiqat fa huwa syadz. Kalau seorang thiqah ya, dalam riwayat menentang riwayat-riwayat yang apa? Yang lebih banyak dari para thiqah, maka ini syadz. Itu riwayat dengan riwayat. Bagaimana dengan Quran? Nah, Quran menyebutkan bagaimana Musa berdialog dengan Allah begitu mudah, begitu santai, bahkan ingin lebih panjang. Tahu riwayat meriwayatkan bahwasanya Nabi kita waktu menerima wahyu sampai berkeringat, sampai terkapar seperti orang ayan. Akhirnya Salman Rushdie mengatakan apa? Dia bukan menerima wahyu, tapi menerima ayat-ayat syaitan. Ini semua gara-gara ulah kita. Oleh karena itu, yang namanya ulumul Quran seharusnya ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran. Dan kita di sini perlu jelaskan perbedaan antara ilmu dan apa? Dan bukan ilmu. Ilmu sebagaimana yang kita jumpai dalam definisi Al-Quran adalah sesuatu yang pasti kebenarannya. Sedangkan apa yang tidak pasti tidak masuk dalam kategori ilmu. Oleh karena itu, kumpulan hadis, ya, riwayat, kita masih apa? Berada di antara apa? Di antara menerima, tidak menerima. Artinya bersifat dhon, dugaan. Begitu kita periksa riwayatnya, sanadnya sahih, kemudian kontennya sesuai dengan Quran, maka kita meyakini bahwa ini ilmu. Oleh karena itu, kumpulan hadis semua yang dikumpulkan setelah wafatnya Rasul tidak masuk dalam kategori ilmu, tapi masuk dalam kategori dhon, dugaan. Benar atau sah? Nah, seharusnya kita bersama-sama ulama Islam tanpa melihat golongannya harus jujur mengoreksi kembali hadis-hadis yang terkumpul dari semua kalangan, dicocokkan dengan Quran. Nah, yang cocok dengan Quran dikumpulkan, yang nggak cocok disisihkan. Tapi sayang fanatisme pada orang, pada ulama, pada kelompok, pada golongan membuat mata ini buta. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Oleh karena itu dulu kan sering kita dengar hadis-hadis apa? Katanya kalau terjadi gempa itu apa? Karena bumi di bawahnya berada di bawah tanduk kerbau. Kemudian kerbau di atas ikan. Kalau ikannya goyang apa? Terjadi gempa. Ini kan riwayat-riwayat seperti ini kan banyak dulu kan. Yang aneh-aneh. Kemudian juga kita nanti kalau berangkat di hari kemudian nanti di akhirat kita akan melintasi sirat al-mustaqim. Bagikan rambut dibelah menjadi 7. Rambut dibelah menjadi 7. Antum bisa bayangkan coba. Ini gambaran mengerikan kan? Tujuan untuk nakut-nakutin kita supaya jangan berbuat macam-macam masih kecil. Hati as-siratul mustaqim. Padahal kita minta sama Allah petunjuk agar ditunjukkan as-sirat al-mustaqim. Dan dalam Quran sirat mustaqim terkadang untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sirat mustaqim ini tanzilal azizir rahim. Terkadang menjelaskan tauhid, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratum mustaqim, wa an i'buduni hadza siratum. Tentu berpindah menjadi apa? Jembatan yang membentang di antara dua bibir neraka. Kan aneh luar biasa. Nah, ini kita harus waspada jangan sampai kita menyebarkan kebohongan. Begitu juga wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
Ini minkum ini bukan kembali kepada semua manusia, kembali kepada apa-apa yang Allah ceritakan sebelumnya mengenai orang yang meragukan hari kebangkitan. Mereka akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di bibir api neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Lalu Allah katakan wa in minkum illa wariduha. Adapun orang yang beriman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang yang durhaka dipisahkan, yang beriman, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Mereka menikmati betul-betul apa? Kenikmatan dari Allah. Jalannya juga beda. Yang satu menuju surga, yang satu menuju apa? Api neraka. Jadi akhirnya timbul anggapan semua orang Islam bakal lewat neraka dulu. Padahal kalau kita baca surat Maryam tadi, wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Itu antum lihat berurutan. Fa warabbika nahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhbirannahum haula jahannam jithiya. Apakah manusia beranggapan wa yaqul insan, manusia berkata, apakah mungkin kalau kita telah mati kita akan apa? Kita akan dibangkitkan kembali. Apakah manusia enggak ingat? Ya. Bahwasanya kami ciptakan dirinya dulu bukan merupakan sesuatu apa-apa yang berarti. Demi Tuhanmu, kami akan menghimpun mereka dan syaitan. Thumma lanuhbirannahum haula jahannam jithiya. Kemudian kami akan menghadirkan mereka di sekeliling api neraka dalam keadaan berlutut. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siriya. Kemudian kami lebih tahu siapa yang patut masuk ke dalamnya. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani itiya. Kemudian kami akan cabut dari setiap kelompok pemimpin mereka yang paling durjana. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya. Kemudian kami lebih tahu siapa orang yang patut untuk masuk ke dalamnya di antara kalian. Setelah itu wa in minkum illa wariduha. Ini bicara tentang mereka nih penghuni api neraka, bukan orang yang beriman. Betul enggak? Kok dikaitkan sama apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, bahwa orang-orang yang beriman juga akan melintas. Ada yang bagikan kilat, ada yang bagikan burung terbang di angkasa, ada yang tersandung masuk ke dalam api neraka. Ini enggak diceritakan Al-Quran seperti ini. Quran menyebutkan pada ayat sebelumnya, bagaimana? Dalam surat Maryam Allah sebutkan sebelumnya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. Ini ayat-ayat yang menjelaskan orang yang beriman, yang kelak akan masuk ke dalam surga, baru setelah itu bicara mengenai orang-orang yang ingkar dan durhaka. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Oleh karena itu wa in minkum illa wariduha, bicara tentang mereka yang ingkar. Adapun yang bertakwa, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, kami biarkan orang-orang yang zalim berlutut di sekeliling api neraka. Jadi orang yang beriman enggak perlu khawatir. Yang beriman bertakwa dalam rahmat dan naungan Allah. Mereka akan menuju surga, orang-orang munafik di belakang ingin ikut di belakang mereka. Allah katakan qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Jadi jalannya berbeda, tujuannya berbeda. Kenapa harus repot-repot melintasi api neraka? Ada lagi yang mengharapkan masuk neraka dicuci 1000 tahun, kemudian baru masuk surga. Sejam dalam api neraka kita nggak sanggup. Karena satu hari sana sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi kalau kita lihat banyak riwayat-riwayat ini yang mengacaukan pemahaman kita. Tapi karena ditanamkan dari kecil ngakar di hati. Betul nggak? Kebohongan kalau sudah ditanamkan dari mulai kecil, ngakar, alot, susah untuk apa? Ditinggalkan. Walaupun datang ayat-ayat Quran berbicara dengan jelas, karena sudah masuk duluan, mengakar di hati, susah. Begitu juga yang selama ini kita fahami. Oleh karena itu saya ingin kita memetik ulumul Quran dari Al-Quran.
Sedangkan hadis sebagai pendamping. Kalau cocok kita ikuti, tidak cocok kita singkirkan. Bukan tidak menghormati Rasul, justru untuk menjaga agar orang tidak berbohong atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan kajian kita ini bukan kajian yang bertujuan untuk mengacaukan pemahaman kita, tapi mengembalikan kepada pemahaman yang besar yang merujuk kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita yang sahih. Kita tidak mengingkari sunnah, tapi yang kita ingkari kebohongan atas nama Nabi kita. Karena Nabi mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan akhwat, renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan juga Ustadz Otong Surasman dalam kajian Ulumul Quran di kesempatan ini. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan hikmah dari pemaparan yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Husein Alatas mengenai wahyu, pengertian menurut bahasa syar'i, juga manifestasi wahyu dan juga bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Demikianlah ikhwan akhwat, saya Rizal Haq yang bertugas di kesempatan ini. Ada juga Bang Neza, Bang Hafid undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.